Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Firmansyah. Saya dari kelas 12 5B 13 dari kampus UBSI Bogor Merdeka. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan RESTful API menggunakan framework Coordinator 3. Di sini kita pakai bahasa pemrogramannya yaitu PHP ya. Nah, di sini saya menggunakan PHP versi 8.2.7. Langsung saja kita yang pertama-tama yaitu download dulu folder Veganesia-nya yang udah ada di Google Drive-nya. Oke, jika sudah di-download, tinggal di-unzip aja ya. Jadi dibuat folder. Yang dari udah sini, kita udah dibuat foldernya. Nah, kan udah gini, ada folder application. Kita tinggal masukin aja ke text editor kita atau kita menggunakannya Visual Studio Code. Kita tinggal drag and drop aja ke VS Code kita. Nah, nanti akan hasilnya seperti ini ya. Oke. Ini kalau ada yang merah-merah, hiraukan saja. Nah, di sini yang selanjutnya itu kita langsung buat database-nya dulu yaitu Veganesia. Di sini kan udah tersedia nih di folder db ada veganesia.sql. Nah, nanti kita ke localhost phpMyAdmin. Terus nanti kita tinggal buat database baru namanya Veganesia ini. Nah, jika sudah tinggal import aja database yang udah kita download tadi ya, veganesia.sql. Import saja langsung ke sini ke phpMyAdmin. Langsung jika sudah muncul, nah kita udah berhasil nih nge-import database-nya. Di sini ada beberapa tabel, ada kategori motivasi, tabel motivasi, ada report APK, ada role-nya, sama ada user-nya. Kita kan nge-connectin dulu dari folder config database itu kan ada hostname-nya itu localhost, username-nya itu root. Nah, kebetulan ini saya ngegunain password itu root ya. Nama database-nya Veganesia harus sesuai sama ininya, navigasinya. Kemudian selanjutnya kita kembali ke Visual Studio Code kita. Nah, kita masuk nih di fokus di folder application aja. Nah, di sini di folder application kan di subfoldernya ada controllers, config, core, views ya. Di sini kita menggunakan konsep MVC di CI ini. Nah, di mana MVC itu ada model di sini ya, model motivasi, terus ada views. Views itu untuk tampilannya yang akan muncul di halaman web. Kalau models itu sebagai penghubung antara controllers dengan view. Dan yang terakhir itu ada folder controllers. Di controllers ini kita bikin beberapa function nih, kayak kita buat nge-get API-nya, nge-post, nge-delete ya atau hapus, sama kita bisa update juga API-nya. Nah, langsung aja kita buat saja, klik kanan, new file, namanya itu res motivasi ya. Coba kita lihat dulu di Google Chrome kita. Nah, jika teman-teman di sini saya menggunakan MAM ya, MAM, atau bisa juga menggunakan exam gitu. Nah, di sini kita tinggal panggil URL-nya localhost, portnya itu 888, terus slash Veganesia. Di sini langsung muncul nih di halaman indeksnya. Oke, biar langsung muncul ke sini, teman-teman harus ada dulu nih foldernya, namanya itu HT Access ya. Nah, di sini harus pakai HT Access biar kita langsung muncul ke halaman utamanya. Nggak harus index.php dulu gitu. Oke, jika sudah, nih kita coba lihat dulu nih API yang udah ada contohnya. Misal kita mau nampilin data user, get data user. Nah, di sini kita nampilinnya sebagai formatnya JSON ya, JavaScript Object Nation gitu. Nah, jika udah muncul, nah ini tampilannya ya, udah muncul nih. Ini hanya contoh sementara, ngedefine gitu, nge-require atau manggil nih library yang udah kita sediain, yaitu namanya RESTcontroller.php. Ini kita buat manggil RESTful API-nya ya teman-teman, tinggal nge-require append aja. Nah, terus kita tinggal kayak nge-use nih, langsung ngegunain aja REST servernya yang udah kita masukin libraries-nya. Nah, ini ya teman-teman, libraries yang REST_CI ini nanti bisa download aja, sesuaiin sama versi coordinator kalian. Di sini kita menggunakan versi 3 CI-nya itu. Oke, selanjutnya jika sudah buat file REST motivasi, nah kita mau buat function nih, yaitu function index get buat memanggil nih
Method get itu kan buat manggil. Jadi secara tidak langsung kita tinggal manggil nih, mau nampilin dari database yang udah kita buat sebelumnya, yaitu Veganesia. Kita memanggil table motivasi nih, kan ada beberapa nih isinya. Nanti kita panggil saja di function index underscore get ini ya. Nah gitu kan. Oke. Selanjutnya kita buat juga function kedua itu index underscore post, yaitu sebagai nge-input atau menambahkan motivasi. Dan yang ketiga ada function index underscore put. Di sini fungsinya itu sebagai nge-update atau perubahan, mengubah isi dari motivasi tersebut. Dan yang terakhir kita nambahin function namanya itu index underscore delete, atau di sini kita menggunakannya juga sebagai menghapus dari motivasinya tersebut. Oke. Nah, yang pertama saja kita langsung index underscore get. Di mana di sini kita langsung panggil aja. Di sini kita buat variable ID. Langsung panggil ngeget ID-nya yang ada di ini harus sama ya di database-nya, yaitu nih ID. Oke. Terus di sini kita pakai kondisi if sama else ya. Nah, jika ID-nya itu kosong atau nggak ada gitu ya, maka kita buat variable baru nih. Namanya motivasi, tinggal ngeget dari tabel motivasi. Harus sama ya teman-teman. Di sini namanya motivasi. Oke, langsung kita nampil ini hasilnya. Terus jika ID-nya ada, langsung kita nge-else ya. Kan tadi yang di atas ID-nya kosong. Jika ID-nya ada sekarang yang else, tinggal nampilin nih hasil dari table motivasi tersebut. Nah, selanjutnya kita tinggal bikin nih nge-return atau ngembaliin responsnya. Respons dari yang udah kita buat ya di atas, yaitu kita ngambil dari motivasi, ngeget dari tabel motivasinya seluruhnya nih. Nah, di sini kita menggunakan array juga ya. Di sini ada jika kodenya 200 maka berhasil nih, suksesnya true gitu. Motivasi berhasil ditampilkan. Jika ada kayak 404 kan itu kayak not found gitu, nggak ada datanya. Oke. Nah, selanjutnya kita mau coba nih yang di res motivasi ya, index get-nya. Coba kita buka di webnya. Oke, ini kita kembali aja. Coba res motivasi. Oke. Nah, oke teman-teman. Di sini kita udah berhasil ya nampilin dari function index underscore get ini. Nah, yang respons ini ya. Kita langsung panggil aja motivasinya itu. Kan di sini ada 3 ya. Nah, di sini nih. Ini udah sesuai sama ada di database-nya, yaitu ada 3 nih tuh, ada isi motivasinya halo, terus ada halo semua, terus ada jangan lupa pakai masker juga. Nah, sama ya teman-teman. Jika sudah, maka kita udah berhasil nih buat ngeget motivasinya. Oke. Terus di function kedua ini kita ada index post, yaitu buat fungsi menambahkan isi motivasi tersebut. Nah, di sini array-nya itu ada isinya itu field-nya ada ID isi motivasi, yaitu ID user. Ini kita kayak origin key ya buat ngehubungin ke tabel user tersebut. Terus ada tanggal inputnya kapan, terus ada tanggal di update-nya juga kapan. Nah, terus selanjutnya kita bikin variable insert, dimana kita langsung nge-insert nih pakai function insert, dimana tinggal panggil aja nama tabelnya itu yang motivasi. Nah, terus kita panggil nih datanya yang udah kita dibungkus di variable data ini yang berupa array tersebut. Oke. Terus sama halnya juga kita menggunakan function kondisi ya, if sama else, dimana jika insertnya true maka kita langsung ngembaliin nih respons ini, kodenya kan 200, itu ada sukses sama message-nya itu motivasi berhasil ditambahkan. Terus jika else yaitu statusnya gagal file ya teman-teman. Nah, coba kita kalau dilihat di web browsernya index post itu, nah ini hasilnya sama aja ya, nggak ada yang berubah. Nah, sekarang kita coba dari function index underscore put-nya. Nah, di sini kita tinggal buat variable ID aja, terus kita panggil ngeput nih, mau ngeedit dari berdasarkan ID di tabel motivasi tersebut. Terus kita bikin juga variable data di mana isinya itu ada array ID isi motivasi, ID usernya, terus ada tanggal inputnya juga. Nah, terus di sini juga ada kita langsung nampilin nih di mana where itu ID-nya kita tinggal panggil, terus langsung update dari tabel motivasi tersebut. Dan di sini juga kita ngegunain function kondisi if jika
update-nya berhasil, maka kita akan nge-return nih, ngembaliin responsnya tersebut yang kode statusnya itu 200. Oke, jika berhasil, terus kita nge-else nih, tinggal jika gagal ya, statusnya itu fail atau gagal. Dan yang keempat itu ada function index delete. Di sini kita ngudain untuk menghapus dari isi tabel motivasi tersebut ya. Nah, di sini kita bikin variabelnya juga, variabel ID buat berdasarkan ID-nya, di mana ID-nya itu harus nge-delete dari tabel motivasi tersebut. Nah, sama juga kita gunain kondisi di mana kalau delete-nya berhasil atau hapusnya berhasil, kita langsung ngembalin aja nih responsnya itu sama sepertinya yang sebelumnya, yaitu status code-nya ada 200, statusnya true, sama ada message-nya nih berhasil, motivasi berhasil dihapus. Jika tidak, else itu statusnya gagal, motivasi gagal dihapus. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung saja coba nih ke postman-nya. Kan kita udah ngebuat nih dari function index get buat nampilin data, terus ada index post buat nambahin data motivasinya, terus ada index put buat nge-update atau ngeubah dari isi motivasinya, dan index delete untuk menghapus isi motivasinya. Oke, langsung saja kita ke postman ya. Nah, di sini kita udah buat koleksi atau collection, yaitu namanya Viganesia buat nerapinnya. Jika sudah, kita bikin get motivasi dulu. Ini linknya harus sesuai ya sama yang di browser ini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini nih. Jika ini sudah berhasil, coba kita copy paste di URL postman-nya. Nah, sini kita udah paste saja. Coba kita nge-send. Oh ya, sebelumnya jangan lupa nih, metodenya jangan lupa diganti, yaitu kita pakai get buat nampilin datanya. Nah, coba kita parameternya 0 ya teman-teman, itunya juga, bodinya juga 0. Coba kita send. Nah, ini udah berhasil ya. Kodenya 200, terusnya true. Bisa dilihat nih, ada 200 itu. Nah, oke. Teman-teman, nah jika udah muncul di sini, berarti kita udah berhasil nih nampilin nge-get dari tabel motivasi tersebut. Kan di sini isinya ada 3 nih, ada halo semua, sama jangan lupa pakai masker. Nah, di sini udah sesuai sama yang di web juga dan di database juga. Oke, selanjutnya kita mau gunain ini nih, yang post motivasi, atau kita mau menambahkan, misal ada motivasi baru nih, yaudah kita mau nambahin aja, bisa pakai function ini ya, namanya tuh index post. Bisa dilihat di sini yang index post. Nah, isinya ada ID, isi motivasi, ID user, tanggal input sama tanggal update juga ya, berupa array. Oke, nah langsung aja kita di bagian URL-nya sama aja, terus metodenya itu yang tadinya dari get kita ganti ke post. Terus kita mau, oh ya ininya jangan lupa ya, yang tadinya sebelumnya non, kita pakai yang triple W from unlinked code. Nah, di sini kita mau nambahin nih key-nya atau array-nya, itu kan ada isi motivasi, ID user-nya, terus tanggal input sama tanggal update-nya. Misal isi motivasinya tersebut ada tetaplah semangat dan jangan menyerah. Oke. Nah, jika jangan menyerah, di sini kita ID user-nya, kita lihat di sini di user kan ada 3 nih. Jadi kita pakai yang mahasiswa dulu nih, Afan. Berarti ID usernya 2 ya. Oke. 2 aja, terus tanggalnya sesuaiin tanggal 15. Nah, jika sudah, coba kita send aja ya. Nah, jika teman-teman lihat di bodinya ini nih, oke, udah nampil nih status code-nya 200, suksesnya terus, sama ada message-nya motivasi berhasil ditambahkan. Nah, di mana di hasil tersebut kita udah statusnya kan udah 200. Oke nih, berarti kita udah berhasil nambahin data yang terbaru, yaitu tetaplah semangat dan jangan menyerah. Coba kita lihat di get motivasi. Coba kita send. Nah, ada ya paling bawah nih, ada tuh tetap semangat dan jangan menyerah. Oke, nah di sini juga bisa nampilin nih sesuai teman-teman mau nampilin yang punya ID usernya 2 aja, bisa di sini nih. Tinggal tambahin datanya ID user sama dengan 2 ya. Coba kita send. Oke.
res motivasi index get. Oke, teman, coba kita di sini. Oh ya, kita nampilin coba berdasarkan ID-nya itu 31. Nah, ID-nya itu 31. Nah, kita udah berhasil nampilin kalau mau satunya aja. Ini kita bisa pakai function buat di detail tersebut ya. Oke. Jadi berdasarkan ID-nya saja, yaitu si motivasinya tetaplah semangat dan jangan menyerah. Oke, udah sesuai, dan di database juga. Coba kita refresh. Nah, udah nambah ya tuh. Tetaplah semangat dan jangan menyerah. Oke, selanjutnya kita udah berhasil ngepost atau nambahin isi motivasinya. Nah, sekarang kita mau coba ini nih yang put atau update, ngubah isi motivasinya tersebut. Contohnya di sini kita mau ngubah yang gimana ya? ID-nya yang 31 nih, yang tetaplah semangat dan jangan menyerah. Berarti di sini dari form datanya itu ID-nya itu kita ubah jadi 31 ya. Oke, yang tadinya tetap semangat dan yang menyerah. Coba kita ganti lebih giat lagi belajarnya. Editionnya 2 ya. 11. Oke, coba kita send aja. Oh ya, di metodenya itu kita ganti ke put ya. Oke, coba send. Nah, motivasi berhasil diupdate. Lebih giat lagi belajarnya. Jika teman-teman di ppmadmin-nya di refresh, kan awalnya tetaplah semangat dan jangan menyerah. Coba kita refresh. Nah, tuh kan ada lebih giat lagi belajarnya. Berarti kita udah berhasil mengubahnya. Oke. Jika di sini masih 0, coba kita di codingannya index put. Oke, ini ada yang salah nih. Coba ya, kita kembali lagi ke Postman karena ini masih tanggal update-nya masih 0 ya. Coba kita nge-put lagi, lebih giat lagi belajarnya dan tetap semangat. Oke, misal kita send. Nah, di sini udah berubah ya teman-teman, lebih giat lagi belajarnya dan tetap semangat tuh udah muncul. Coba kita refresh. Nah, sini udah muncul ya, ada tanggalnya juga. Oke. Kita udah berhasil di function index put-nya buat nge-update atau ngeubah motivasinya tersebut. Nah, sekarang kita coba dari function delete atau menghapusnya. Oke. Sekarang coba kita mau menghapus yang ID 28 nih, yang jangan lupa pakai masker. Coba kita hapus ya. Nah, di sini di bodinya juga kita tambahin key-nya itu ID saja, di mana ID-nya itu kan tadi 28 ya. 28. Oke. Coba kita send aja. Oh ya. Metodenya kita ganti delete ya buat ngehapusnya. Kalian coba kita send. Nah, di sini udah berhasil ya, statusnya udah 200. Oke. Kodenya itu 200 terus, dan motivasi berhasil dihapus. Coba kita cek di database. Nah, jadi ada 3 ya. Yang 28 tadi udah kehapus. Coba kita get lagi semuanya. Nah, kan jadi hanya ada 3, yang awalnya ada 4 ya. Oke, teman-teman, di sini jika kita udah berhasil dari index put buat nge-get motivasi, buat nge-post motivasinya juga, terus ada put motivasi atau ngeubah motivasinya, sama ngehapus motivasi, kita udah berhasil ya dari codingan ini ya. Tuh, dari res motivasi, controller res motivasi yang keempatnya itu udah berhasil. Oke. Dan di postman-nya juga kita udah cobain, udah berhasil semua ya, dari ada metode get, post, put, sama delete. Oke. Nah, di sini jika teman-teman udah berhasil bisa dicek lagi aja di webnya juga. Tadi ada. Nah, jadi ada 3 aja ya. Kita udah berhasil nih. Udah sesuai sama database-nya. Oke. Oh ya, sebelumnya jika sudah kurang
Lebihnya mohon maaf dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan saja, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.